Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siruna Irzin Iza dengan PAN 5 Akhir 962 dari PWeb kelas B. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai em, tu- kode yang telah saya buat untuk UTS PWeb. Jadi untuk UTS PWeb sendiri itu kita eh, disuruh untuk meniru website yang sudah ada yang ya setidaknya sering kita kenal. Oke, jadi di sini saya meniru website Skillful pada page bagian kelas. Oke, jadi ini untuk di page Skillful yang asli. Oke, seperti ini. Oke, nah untuk sebelum masuk menjelaskan kodenya, jadi di sini saya menggunakan Tailwind CSS untuk buildingnya dengan installationnya menekan Tailwind CLI. Um, oke, untuk Tailwind CLI-nya seperti ini. Ya, kita tinggal ikuti langkah-langkahnya dari documentation-nya. Oke. Nah, di sini untuk customizing-nya kita taruh dia di Tailwind config JS-nya untuk value arbitrary-nya. Nah, di sini ada colors dan juga font family. Ini ada colors-colors yang akan sering kita gunakan. Nah, di sini ada font family-nya, kita gunakan font Roboto. Oke, jadi untuk fontnya sendiri, kita menggunakan Roboto yang diambil dari Google Font. Oke. Nah, di sini ada family Roboto. Oke, jadi ini adalah font yang akan kita ambil. Untuk CSS-nya sendiri kita merujuk ke CSS style CSS. Jadi di sini ada nah, ada style CSS. Oke, untuk meran kita langsung saja. Oke. Dan ini adalah web yang saya buat dengan meniru page kelas dari website Skillful. Seperti ini. Oke, baik. Mari kita mulai menjelaskan dari atas. Oke, karena di sini sudah dijelaskan tadi untuk titelnya kita gunakan UTS saja. Oke, di bagian body class kita taruh font Roboto karena memang untuk seluruh konten yang ada di web website Skillful tadi itu kita gunakan font Roboto semuanya. Oke, kita masuk ke navbar start. Di sini ada tag header. Jadi ini akan menjadi misalnya sebagai kontainer untuk navbarnya. Nah, di sini untuk kelasnya kita isi sticky. Sticky ini dia akan ada masa di mana dia akan berada di position um, relatif dan akan ada di position fixed. Oke, jadi bisa kita lihat ketika dia di scroll pun dia akan tetap menempel di atas. Oke, tapi ketika dia di scroll, nah ini itu kelihatan navbarnya tuh bisa dibilang apa ya? Kayak melayang. Nah, jadi ketika di scroll konten itu tuh ke atas, tapi navbarnya tetap tetap di tempatnya tuh. Tidak ikut ke scroll, tapi semua kontennya itu melewati navbarnya. Seperti ini. Nah, pada saat ini dia akan menjadi position di relatif pada batas tertentu. Nah, batasnya kita itu sampai di atas ini. Ketika dia berada di atas, dia akan ya fixed di atas, nempel di atas. Dan next, untuk insertnya 0, jadi untuk eh, left, right, bottom, dan topnya itu kita full, jadi tidak ada yang condong ke kiri atau kanan, ke atas, atau ke bawah.
Di sini kita pakai bordernya B. Nah, bisa lihat di sini ada sedikit border slit. Nah, bisa kita lihat ada sedikit border di bagian border bottomnya dengan warna itu slit dengan opacity-nya 100. Semua warna ini itu sudah tersedia di Tailwind-nya, jadi tinggal digunakan. Untuk background-nya sendiri kita gunakan white dengan backdrop-nya itu kita blur LG. Kalau misal blurnya terlalu besar, bisa kita kecilkan, bisa menjadi blur um, SM atau mungkin XS yang paling kecil. Nah, terus kita memberikan shadow, sedikit shadow di bagian navbarnya. Oke. Mungkin kurang terlalu kelihatan karena memang shadow-nya kecil, SM. Dengan warna shadow-nya pun itu slate 200. Oke. Nah, di dalam header ini kita akan mulai membangun navbarnya. Oke, di sini ada MX Auto, terus kita gunakan flex-nya. Kita memberikan gapnya 8 dengan padding Y yang mengatur untuk padding atas bawahnya itu 4. Kalau untuk ukuran 4 atau berapanya itu sebenarnya di documentation Talbot itu sudah ada, jadi bisa tinggal dicek saja. Oke, nah di sini kita akan masukkan logonya untuk logo Skillful. Nah, di sini di bagian pojok sini. Oke, di sini kita gunakan um, href karena memang biasanya di website-website itu ketika logonya diklik itu akan mengarah ke beranda websitenya. Kalau di Skillful sendiri, nah, bisa kita lihat kalau misal ini kita pencet Skillful, dia akan menuju ke halaman lain. Tapi karena kita hanya membuat satu halaman kelas, jadi di sini harusnya saya berikan kosongan saja. Untuk image-nya sendiri kita tinggal gunakan tag IMG atau tag image. Kita isikan search-nya. Di sini ada logo Skillful. Oke, terus kita bisa atur width dan height-nya untuk logonya. Nah, kalau sudah, kita akan mulai membangun untuk daftar-daftar menunya. Nah, di sini ada um, U dan Li untuk membantu membuat daftar menunya. Di sini untuk di UL ada Hidden Item Center, Justify Center. Gamenya di sini kita gunakan 6 dengan MD-nya itu flex. Jadi ketika si layarnya ini dalam ukuran MD, masuk ke dalam ukuran MD, maka dia akan menambahkan flex ke dalam daftar menunya. Oke. Nah, di sini ada daftar menu belajar, berkolaborasi, dampak, dan juga informasi. Nah, di bagian daftar menu ini ada sedikit perbedaan dengan website aslinya. Gitu. Kita cek ini di website aslinya untuk daftar menunya, sementara di bagian yang kita buat, ya dari saya yang buat daftar menunya saja. Ada belajar, berkolaborasi, dampak, dan informasi. Oke, nah di sini em, kita menggunakan ukuran teksnya text base. Kalau mau lebih besar bisa pakai LG, kalau mungkin mau lebih kecil bisa pakai SM. Untuk fontnya kita gunakan medium, kalau mau lebih tebal bisa gunakan font bold atau extra bold. Teksnya kita gunakan black dengan kita tambahkan cursor pointer. Oke, di sini kita tambahkan href karena ya bisa jadi ketika ini dipencet itu akan mengarah ke halaman lain. Ya, tapi lagi-lagi karena emang kita bikinnya cuma satu halaman page, yaitu page belajar, jadi untuk ahrefnya kita kasih di semua. Oke, di sini kita tambahkan cursor pointer untuk menandakan bahwa si daftar menu ini itu bisa dipencet dan akan mengarah ke halaman lain. Seperti itu. Oke, kita akan next. Tekan gunakan text grow. Jadi di sini itu flex grow itu yang namanya flex itu akan berfokus pada kefleksibelan. Jadi dia akan
fleksibel. Kalau kita lihat nah di bagian navbarnya, daftar dan masuknya ada di bagian sini, sementara daftar menunya itu di sisi kiri. Oke, kita akan masuk ke bagian button untuk daftar dan juga masuknya. Jadi di sini kita tidak menggunakan button, tapi kita menggunakan href. Nah, jadi biasanya itu kalau kita pencet daftar atau masuk, itu akan mengarah ke halaman lain, gitu kan. Misalnya halaman login atau halaman register seperti itulah. Oke, jadi di sini kita gunakan href. Nah, nanti kita bisa tinggal em, build untuk kotakan buttonnya. Oke, jadi di sini yang pertama ada daftar. Kita menggunakan text center, ukurannya text base, semuanya medium. Terus untuk, nah ini udah mulai untuk membuat apa namanya, membuat untuk kotakan yang akan jadi mirip buttonnya itu. Jadi bukan button, tapi kita akan membuat itu seperti button. Nah, seperti itu. Oke, dan untuk rodetnya ini MD. Kalau mau rodetnya lebih besar bisa gunakan LG. Untuk BG-nya kita gunakan transparan. Nah, teksnya kita teks light click. Nah, ini didapat klik light click ini didapat dari Tailwind config JS yang sudah kita tambahkan tadi di config JS. Nah, sini light ada klik. Di sini ada kode warna yang akan digunakan. Nah, di sini ada PX-nya 3, P-nya 1,5. Ini untuk ya biar si teks daftarnya itu nggak nempel banget sama kotakan buttonnya itu. Nah, hovernya ini akan jadi BG-Red 200. Jadi ketika si kursornya itu berada di kotakannya itu, dia akan melakukan hover BG-Red 200. Jadi yang tadinya BG-nya transparan, BG-nya yang nggak ada warnanya, itu akan jadi BG-Red 200. Oke. Jadi, nah seperti ini. Jadi ketika kursor kita tidak berada pada area daftar, maka tidak akan dilihatkan hovernya. Tapi ketika kita masuk, nah hovernya akan muncul. Ini sama seperti yang ada di kelas Skillful di bagian daftar. Nah, itu. Ini. Oke, untuk selanjutnya ada button sampingnya, ada button masuk. Oke, di button masuk itu kurang lebih hampir sama dengan yang ada di button daftar tadi. Jadi bedanya di sini adalah kalau yang di daftar itu kita pakai BG transparan karena memang di awalnya itu nggak kelihatan pas di hover jadi kelihatan merah gitu kan buttonnya. Nah, kalau yang di masuk ini itu dari awal kita sudah ada BG light button. Nah, ini juga diambil light buttonnya ini dari Tailwind config JS-nya. Nah, ketika di hover dia akan BG light klik. Nah, ini juga diambil dari Tailwind config JS-nya. Jadi, di sini kita lihat, oh, bentar, ini yang asli. Oke, nah kita pakai yang hasil tes. Nah, ketika kursornya itu tidak masuk ke area buttonnya, maka dia akan gunakan light warna BG-nya itu BG light button yang didapat dari Tailwind config JS-nya. Nah, ketika sudah masuk ke hovernya, nah, agak sedikit menjadi gelap seperti itu. Oke, itu untuk navbarnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian header atau ya mungkin lebih dikenalnya adalah hero section. Ya. Oke, jadi untuk bagian header itu di bagian ini. Nah, waktunya tambah skill. Jadi di bagian ini, oke, ini untuk yang UTS, untuk yang website asli seperti ini. Oke.
Nah, ini yang em, kita buat. Ya, kita masuk ke bagian header atau hero sectionnya. Nah, di sini kita gunakan BG Light Header. Ini pun juga diambil dari Tailwind config-nya. Nah, di sini ada Light Header. Oke, di sini kita gunakan container dengan MX-nya langsung auto. Terus kita gunakan flex dengan padding X yang mengatur untuk padding um, left right-nya itu 5 dengan padding bottom-nya itu 16. Dan ketika dia pada ukuran medium atau MD dia akan melakukan flex row. Terus di sini kita akan menggunakan flex call dengan items-nya itu berada di center. Oke. Nah, kita akan masuk ke bagian div untuk sisi kiri. Oke, jadi di sini akan terbagi menjadi dua, ini sisi kiri, ini sisi kanan. Jadi sisi kiri untuk yang teks dan buttonnya, sisi kanan untuk yang si gambarnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian sisi kiri dulu. Nah, di sini kita gunakan em, oke, jadi di sini ketika si layarnya pada ukuran LG, dia akan melakukan flex grow dan ketika MD dia akan width-nya itu setengah. Lalu ketika pada ukuran LG, dia padding right-nya akan menjadi 24 dan pada ukuran medium, padding right-nya akan menjadi 16. Oke, kalau kita lihat tadi, misal, oke, jadi gunanya apa untuk LG dan MD yang titik 2 itu tadi? Jadi misal kita, sebentar, nah misal kita, nah kecil kan, dia akan menjadi seperti ini. Oke, alias ya responsif, kecuali navbarnya. Oke, navbarnya masih belum diresponsif. Dan ada beberapa elemen yang juga masih belum diresponsifkan juga. Salah satunya di bagian ini, 7 pelajaran 760 skill point itu. Nah, oke. Untuk navbarnya memang tidak ada responsifnya, jadi mungkin mungkin nanti akan ditambahkan. Nah, ini untuk di bagian atas ini juga mungkin untuk positioningnya itu responsif, tapi untuk ukuran teksnya harusnya disesuaikan lagi dengan ukurannya. Oke, jadi gunanya LGMD. Nah, ini LGMD untuk bisa menyesuaikan ke bagian responsifnya. Oke, nah di sini kita gunakan flex flex call dengan itemsnya itu berada di center dengan teksnya juga di center seperti itu. Oke, di sini kita ada H3, H3 dengan teksnya itu sebesar 5 XL. Kalau kurang besar bisa ditambahkan lagi menjadi 6 atau bahkan 7 XL. Kalau misal mau dikecilkan bisa ke 2 XL atau XL dengan margin bottomnya itu 4. Kita gunakan fontnya bold dengan teks grain-nya opacity 900. Di sini ada, nah waktunya tambah skill di skillful. Oke, jadi itu akan berlaku untuk teks ini. Oke. Akan berlaku untuk teks ini. Waktunya tambah skill di skillful. Oke, next kita ke bagian tag P. Tag P. Oke, di sini MD-nya atau margin bottom-nya kita pakai 8, dengan leading-nya itu kita gunakan flex, dengan warna teksnya itu kita gunakan slate 600. Kalau mau lebih gelap bisa ditambahkan mau text slate 900 atau 800. Kalau mau lebih mudah bisa text slate 500 atau 400. Nah, di sini kita isikan untuk em, teksnya. Jadi
Nah, pilih kelas disk level sesuai keinginan kamu dan tambah skill digitalmu. Seperti itu. Oke. Lalu kita ke bagian button. Kita gunakan inline flex dengan teksnya itu base, warnanya medium, teksnya berwarna white. Terus kita gunakan untuk buttonnya itu kita gunakan rounded lagi. Nah, oke. Dengan BG Lite-nya itu button, kita ambil dari Tailwind Config JS-nya juga. Terus di sini ada bordernya 0 dengan padding Y-nya yang mengatur untuk padding top dan bottomnya itu 2 dengan PX-nya itu 12. Di sini untuk fokusnya itu adalah nggak ada, jadi outline-nya non. Terus ketika di hover dia akan melakukan BG Light klik. Oke, sudah ini hampir secara button, oke, dia hampir mirip dengan yang ada di button masuk. Jadi ketika di over dia akan menjadi lebih gelap. Oke, warnanya ini diambil dari si Tailwind Config JS-nya tadi. Oke, di, di bagian sisi kiri sudah, ke sisi kanan, ke bagian gambar. Di sini kita untuk gambarnya width-nya kita set 40% dengan height-nya 30%, terus kita gunakan untuk padding top-nya itu 6. Di sini kita gunakan tag image dan objeknya cover nya 0 dan kita gunakan rounded. Sebenarnya mungkin kalau tidak ditambahkan rounded ini tidak bermasalah karena memang ini itu gambar yang apa namanya, backgroundnya itu, ya backgroundnya itu transparan. Terus di sini kita masukkan untuk source-nya itu ada header PNG. Nah, jadi ini sisi kirinya, sisi kanannya gambarnya seperti itu. Jadi ini um, kita pisahkan dengan menggunakan text call-nya tadi. Oke, next kita ke bagian promo. Di bagian promo ini juga ada sedikit, nggak sedikit, ada perbedaan antara yang website Skillful asli dengan website UTS ini dengan page yang kita buat. Oke, jadi untuk yang di Skillful aslinya itu di bagian promo. Nah, bisa di slide atau kita gunakan slider. Nah, tapi yang di bagian UTS ya kita fixkan dia menggunakan satu gambar yang tidak bisa ya, karena di sini saya tidak menggunakan em, JavaScript sama sekali. Jadi ya ini semuanya full menggunakan Tailwind. Kita masuk saja. Jadi untuk di bagian promo tadi itu eh, karena memang kita gunakan gambar saja, jadi yang memang yang diinputkan, yang kita build itu, yang kita masukkan ya tag image-nya aja. Kita isikan, oh ya, kita masukkan ke div-nya dulu dengan BG-nya white, terus kita gunakan BG-nya full, gambarnya dengan PX-nya itu 10, PB-nya 16. Jadi di sini PX-nya itu 10, terus untuk PG-nya 16. Jadi di bagian top dan bottom-nya menggunakan PG 16. Itu terus kita tinggal masukkan ke tag IMG-nya, kita gunakan search-nya, rounded, ya. Untuk gambarnya, kalau di gambar aslinya, kalau di gambar aslinya itu belum ke rounded, jadi masih di sudut-sudutnya itu masih tajam, jadi di kelasnya kita tambahkan rounded LG. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sudut gambarnya menjadi sedikit lebih tumpul.
Oke, itu untuk di bagian promo. Lanjut kita ke bagian alur. Jadi di bagian alur, di sini ada alur belajar kelas Skillful. Oke, di sini ada eh, empat, empat fitur. Ya, ada 4 poin. Oke. Untuk di website aslinya, alur belajar Skillful ya seperti ini. Oke, bisa kita lihat ada sedikit perbedaan. Oke, kita langsung kita lanjut. Oke, untuk yang di website UTS, oke, di bagian alur, kita masukkan ke section supaya lebih mudah aja untuk men-trackingnya sebenarnya. Kalau mau ditambahin ID bisa, itu nanti bisa berguna kalau misal akan ada em, halaman lain atau dari section lain yang akan menuju ke section alur. Seperti itu. Nah, di sini di div kelasnya kita gunakan biginnya itu white dengan padding X-nya itu 20, dengan padding Y-nya itu 10. Kita gunakan rounded LG-nya itu dengan bordernya gray, dengan opacity-nya 300. Oke, jadi kalau kita lihat di bagian ya kotakannya si alur belajar ini, ya itu kan ada kotakan bordernya. Nah, itu. Oke. Di sini kita tambahkan div lagi. Sebenarnya ID ini itu optional aja. Kalau tidak mau ditambahkan juga sebenarnya nggak masalah. Oke. Cuman ini akan sangat berguna kalau misal ya tadi kalau ada halaman atau dari section lain yang mau menuju ke bagian alur ini. Oke, di bagian kelas di sini ada Max Auto dengan ukuran untuk max width-nya itu 6XL. Nah, kita akan masukkan untuk em, apa ya bisa gitu kotakan-kotakan fitur-fiturnya tadi itu. Oke, yang pertama ada oke sebelum masuk tuh kita ke bagian alur belajar kelas level sebagai ya kita anggap aja sebagai judul untuk fiturnya. Jadi ini. Oke, di sini kita gunakan H2, teksnya kita ambil start supaya dia berada di tepi kiri. Terus kita gunakan fontnya itu display. Terus teksnya itu sebesar 2XL dengan fontnya itu bold. Kita gunakan tracking type-nya dengan teksnya itu berwarna light button yang diambil dari Tailwind config JS-nya. Terus ya, kita tinggal ketikkan aja, masukkan teksnya yang akan jadi judulnya tadi. Ya, di sini ada alur belajar kelas Skillful. Oke, terus untuk pembuatan kotakan fitur tadi, ya kita gunakan, misalnya gunakan dengan metode yang sama ketika kita membuat daftar menu yang berada di navbar tadi. Ya, kita gunakan lagi di sini, kita gunakan ul dan li. Oke, nah di bagian ul di sini kita di kelasnya kita isikan untuk margin topnya itu 6. Kita gunakan gridnya call 1. Oke, dengan gapnya itu 6. Teksnya kita bentuk ke center semua. Terus teksnya itu berwarna slate lapasnya 700 dan ketika dia berada di ukuran layar medium AMD dia akan menjadi grid calls-nya itu 4 seperti itu. Oke, ke yang bagian pertama ini ada pilih kelas yang sesuai keinginanmu. Oke, itu adalah fitur pertama. Oke, di sini di bagian linknya kita gunakan rounded XL untuk kotakan si gambarnya itu. Terus di sini ada BG White, terus ada PX6-nya, kita gunakan PI-nya 8. Oke, sebenarnya kalau misal ini BG White-nya kita ganti dengan warna lain, oke, kita ganti warna lain, maka akan ada kotakan lagi, bukan kotakan yang ada gambarnya, ya. Akan ada kotakan lain lagi, yang dimana itu
mengandung gambar ini, gambar yang ada kotaknya dan juga teksnya. Kenapa kok nggak ada gitu loh pas di websitenya? Ya karena kita menggunakan BG-nya white, jadi nggak kelihatan. Karena di bagian div kelasnya pun ya warnanya sama, akhirnya nggak kelihatan. Seperti itu. Oke, untuk image-nya, nah ini kita gunakan BG Gray 200, roundednya XL, PD-nya 8. Ini untuk membentuk kotakan gambarnya itu tadi. Terus di dalamnya kita tambahkan image-nya dengan tag IMG, ada search-nya, dan kelasnya MX Auto. Kita set untuk height dan width-nya. Di sini ada height-nya itu sebesar 24 dan width-nya juga 24. Oke, kita terus masuk untuk bagian ke description-nya. Di sini kita gunakan H3 dengan kelasnya itu MY atau margin Y-nya yang mengatur margin um, top dan right-nya sebesar 3 dengan fontnya display dan juga fontnya normal. Jadi font normal itu tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Oke. Di sini kita ada tinggal ketikan untuk deskripsinya. Di sini ada pilih kelas yang sesuai keinginanmu. Kita samakan dengan yang ada di kelas Skillful. Ini ada yang sedikit tidak sama kalau kita lihat. Mungkin ini dari segi teksnya itu bukan font normal, mungkin ke bagian font semi bold. Terus untuk ya untuk kotakannya di bagian hovernya ini kita nggak ada ini. Oke. Terus untuk bagian hit dan weight-nya juga sedikit berbeda. Terus kita juga nggak ada ini, ada border untuk border bottomnya. Ya harusnya bisa ditambahin sih. Oke, seperti itu. Jadi, nah kita tinggal samakan dengan fitur-fitur yang lain. Ini sebenarnya sama dengan yang sudah kita jelas, yang sudah dijelaskan tadi. Jadi sama dengan yang dipilih kelas yang sesuai kenyanaanmu. Nah, di sini ada selesaikan materi kelas yang dipilih dan kerjakan latihannya. Ini sama sih yang di atasnya. Jadi untuk em, misalnya apa ya? Untuk kotakannya. Tapi ini bukan kotakan gambar. Ini untuk kotakan yang di dalamnya itu akan ada si selesaikan materi dan juga akan ada si gambarnya. Tapi nggak kelihatan karena kita gunakan bagiannya white. Jadi warnanya sama dengan si background kontainernya. Sini kita gunakan warna pastel bagi white dengan PX-nya 6, P-nya 8 sama. Di sini kita berikan div baru yang nantinya akan mengandung image. Dari sini kita bikin kotaknya. Ada BG Gray 200, kreditnya XL, P-nya 8. Kita tambahkan search untuk image-nya. Di sini untuk image-nya sudah kita set MX-nya auto dan hanya 24, B-nya 24. Terus kita tambahkan teksnya. Di sini untuk margin Y-nya 3, font-nya ke display, terus font-nya normal. Terus kita tambahkan teksnya ada selesaikan materi kelas yang dipilih dan kerjakan latihannya. Ya, itu sama. Untuk selanjutnya juga sama. Yang membedakan hanya di bagian um, search image dan juga teksnya. Kalau yang selanjutnya ini kita gunakan mahir PNG, terus teksnya jika sudah mahir kamu bisa langsung mengikuti tantangan. Ya, sama juga dengan yang setelahnya. Oke, di sini yang membedakan juga sama di sini ada Raih SVG sebagai image search-nya, terus untuk deskripsinya di sini ada Raih skill point atau skill badge ketika kamu sudah menyelesaikan kelas. Seperti itu. Nah, oke, kita bisa langsung next ke bagian card atau ke bagian kelas-kelas yang dimuat oleh Skillful. Oke, di sini ada kelas tersedia
Di sini ada filter class-nya dalam bentuk drop down. Nah, di sini HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau yang di aslinya itu lebih banyak ya. Oke, jadi kalau di aslinya itu memang sebanyak ini. Bisa di-scroll. Oke. Tapi untuk yang di contoh TS saya masukkan tiga aja, ada HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Terus ada terdapat 24 pilihan kelas. Oke. Ini untuk card-card kelasnya. Oke, kita langsung ke codingannya saja. Di bagian card, nah, di sini kita buat div class, bagian light header-nya dengan PT-nya 6 dan int-nya 8. Itu akan menjadi ini, apa namanya? Nah, background background ininya ya, untuk kelasnya. Kalau kita lihat di kelas Google, nah, di dia juga ada backgroundnya untuk kelas yang tersedia. Oke, terus di sini kita tambahkan untuk judulnya. Di situ kan ada kelas tersedia. Nah, kita gunakan H3. Di sini teks gray-nya 500 dengan fontnya bold. Ukurannya teks 3SL dengan padding left-nya 20, padding bottom-nya 8, padding top-nya 8. Seperti itu. Oke. Terus kita akan masuk ke div lagi. Nah, di sini akan berisi untuk filter kelasnya. Jadi kan di bawahnya kelas terbuka itu kan ada kotakan untuk filter kelasnya itu. Nah, itu. Oke, kita masuk ke bagian filter. Di sini ada grup dengan position ini adalah relatif. Di sini kursornya itu pointer. Dengan P-nya itu atau padding ninja 2 dengan PX atau padding X-nya itu 20. Oke, untuk ukuran 2 atau 20-nya ini bisa dicek. Bisa dicek di bagian documentation Tailwind-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan div dengan kelasnya ini ada flex item center dengan justify-nya itu between dengan space X-nya itu 5 terus kita gunakan BGY dengan PDS-nya 6 kita tambahkan shadow itu ukurannya ketebalannya MD dengan rounded LG. Untuk ketumpulannya itu sebesar LG ini. Oke, di sini kita ada filter class. Oke, jadi di filter class ini kita ada menu hover dengan margin Y-nya itu 2, terus ada padding Y-nya itu 1, dengan teksnya itu ukurannya base, font ketebalannya itu normal, dengan warna teksnya itu gray opacity 500, dan ketika dia layarnya ini berada pada ukuran LG, dia akan berubah yang tadinya tidak ada fx ditambahkan di sini menjadi fx-nya itu sama dengan 4. Oke. Nah, di sini untuk on click itu kita kosongi karena kita di sini tidak menggunakan JavaScript-nya. Oke, nah di sini SVG ini untuk panah. Oke, kalau kita lihat kan di sini ada panahnya. Nah, panahnya ini kita ambil dalam bentuk SVG. Seperti itu. Biasanya ini ada di icon-icon kayak di font ya ya banyak. Salah satunya yang saya pakai itu ada di font Awesome. Di situ ada SVG path-nya. Oke, next. Ini untuk isian selection dari si filter class. Jadi untuk invisible itu menandakan visibility-nya. Terus di sini untuk positionnya kita pakai absolute. Dengan Z-nya itu kita set 50, kita pakai flex call. Terus untuk BG-nya itu kita pakai BG gray-nya 100 dengan padding
Y-nya 1 dan padding X-nya 6. Terus untuk teksnya itu kita warnai gray 800. Tapi ya nggak jadi pakai. Nggak jadi pakai karena di tiap-tiap tiap-tiap apa namanya ini filter pasnya kita gunakan teks gray-nya di sini 600. Oke, terus di sini kita tambahkan shadow XL-nya. Terus di sini ada group hover-nya itu jadi visible. Oke. Jadi kalau secara tampilan itu kan di awalnya dia memang nggak kelihatan. Nah kalau misal si filter class-nya itu pada keadaan penghoveran ini, grupnya itu grup untuk HTML, CSS, dan JavaScript-nya akan menjadi visible seperti itu. Oke, di sini ada HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini sama sebenarnya kita akan jelaskan satu saja karena memang dari segi kelasnya sama semua. Di sini ada margin Y-nya itu sebesar 2 dengan blok displaynya. Terus di sini ada border bottomnya. Terus ada border gray sebesar opacity-nya 100. Jadi bordernya itu berwarna gray dengan opacity 100 dengan padding Y-nya itu 1. Di sini kita gunakan fontnya normal, jadi tidak terlalu tebal atau terlalu tipis. Terus untuk warnanya kita gunakan teks gray-nya 600. Jadi teks gray 800 ini nggak jadi dipakai. Oke, terus hovernya teks black. Jadi ketika si cursor ini berada pada tulisan tersebut, dia akan menjalankan si hovernya ini. Nah, dan ketika berada pada ukuran layar MD, maka dia akan menambahkan margin X-nya sebesar 2. Seperti itu. Oke, jadi ini pun juga sama pada CSS ataupun JavaScript. Nah, terus selanjutnya di bawahnya filter class itu kan ada terdapat 24 kelas. Nah, itu kita tambahkan teks biasa saja. Kita pakai H3, kelasnya teks 800. Oke, fontnya normal, teksnya besarnya itu LG. Dengan padding left-nya 20, dengan padding top-nya 2, dan padding bottom-nya 2. Nah, di sini ada terdapat, terus kita span, karena memang si 24 ini kan tadi warnanya merah. Nah, si 24 kan warnanya merah sendiri. Sisanya pakai teks, teks gray, teks LED 800. Oke. Di sini kita tambahkan span untuk mengubah si warna 24 ini menjadi text light button. Oke, ini diambil dari Tailwind config JS-nya. Oke, next. Di sini, nah, sudah masuk ke bagian card-nya. Jadi di div-nya itu ada kelas grid, kita gunakan grid calls-nya 1. Dan ketika dia pada ukuran SM, grid calls-nya menjadi 2, pada ukuran layar LG menjadi grid calls 3, dengan gap-nya itu kita set 4. Kalau kita gunakan gapnya dia menjadi 6 atau 8, ya cardnya nanti bisa jadi menjadi lebih sempit dari yang di website yang kita buat. Di sini ada paddingnya itu 100. Jadi kalau misal paddingnya tidak ada spesifikasi PY atau PT atau PB atau PX atau PY, berarti padding ini akan berlaku untuk ke semua sisinya. Jadi dari PT-nya juga 10, dari PR-nya 10, PL-nya 10, terus juga PB-nya 10 juga. Nah, di sini ketika layarnya pada ukuran MD, maka dia akan menambahkan padding X-nya sebesar 20. Terus kita di sini melakukan sebagai light header-nya. Oke. Nah, kita masuk ke bagian div-nya. Ini bagian div di sini ada bagian white, rounded XL dengan shadow-nya itu sebesar MD dengan overflow-nya itu hidden. Oke, jadi kalau hidden itu tidak diperlihatkan. Seperti itu.
Oke, kita masuk ke bagian gambarnya. Di sini kita gunakan dia menjadi relatif. Terus kita ambil tag image-nya, kelasnya kita isi full dengan height-nya itu 48, di sini sebagai objeknya objek cover. Seperti itu. Nah, di sini kita tambahkan untuk gambar kelasnya. Di sini yang pertama ada di UX. Ini. Oke, terus kita masuk untuk ke bagian deskripsi di bawah gambarnya. Nah, di bawah gambar kan ada intro tuh ya UX, 7 pelajaran, 760 skill point. Harganya ada selengkapnya. Tuh kan. Oke, di sini kita set untuk paddingnya itu sebesar 4. Terus untuk intro UI UX-nya, kita gunakan teksnya itu XL, fontnya bold, dengan warna teksnya itu teks 700. MB-nya di sini margin bottomnya 2 dengan padding bottomnya itu sama dengan 4. Seperti itu. Oke, di sini kita masuk untuk ke 7 pelajaran dan 760 skill point. Oke, di sini kita buat dia menjadi button saja. Oke, di sini ada flex row justify between dengan W-nya full. Lalu ada MT-nya itu sebesar 12 atau margin top-nya itu 12. Oke, yang pertama untuk di button 7 pelajaran, kita lihat. Nah, ini memang kalau di contohnya nggak ada hovernya sih. Ya warnanya agak sedikit berbeda. Oke, tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Oke, di bagian 7 pelajaran, kita pakai background blue-nya itu 100. Teksnya pakai blue 800. Terus untuk padding antara teks dengan kotakannya itu PX-nya 8 dengan PY-nya itu 1,5. Terus kita tumpulkan buttonnya, jadikan rounded lagi. Seperti itu. Nah, sama seperti yang ada di 760 skill point, di sini untuk bagian blue-nya kita gunakan 100, untuk teks blue-nya kita gunakan 800, dengan PX-nya 8, PY-nya 1,5, kita tumpulkan untuk sudut-sudutnya menggunakan rounded. Lagi kalau misal taruh besar, bisa dikecilkan ke rounded SM atau bahkan yang lebih kecil lagi, XS, seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke bagian harga, harga dan juga untuk buttonnya, button selengkapnya itu tadi. Oke, di bagian harga ini kita gunakan flex row, terus kita gunakan justify between. Jadi justify between ini, kalau kita lihat, nah di sini, ini harganya itu saling, misalnya kayak saling nempel ke sisi yang berlawanan. Jadi yang si 299.000 ini itu nempel ke sisi kiri, sementara si 55.000 itu nempel ke sisi kanan. Jadi justify between itu eh, dia nempel ke sisinya masing-masing. Oke, ya seperti itu. Oke, jadi di bagian 299.000 kita gunakan teksnya SL, fontnya medium dengan teksnya warnanya. Di opacity-nya 600, kita gunakan line through. Oke. Jadi line through ini itu gunanya untuk, nah, untuk memberikan apa namanya? Coretan, ya, coretan harga itu. Nah, itu. Terus kita masuk ke 55.000, kurang lebih ya hampir sama. Teksnya SL, terus warnanya karena merah kita gunakan teks light button. Terus di sini fontnya pakai medium dengan right-nya itu anu, oke. Terus kita masuk ke bagian selengkapnya. Jadi bagian selengkapnya seperti ini. Oke. Oke, kita set dengan padding topnya itu 8. Jadi jarak.
Oke. Jarak antara harga dengan si selengkapnya ini, si kotak selengkapnya ini itu adalah padding 8. Oke, padding top 8. Oke, di sini kita masuk ke buttonnya. Kita gunakan BG-nya itu Blue 700. Terus di sini teksnya white. Jadi selengkapnya itu nanti teksnya langsung white. Di sini W-nya full. Karena dari sisi kiri ke sisi kanan full, ya kan? Terus PY-nya itu sebesar 1,5. Di sini rounded kita pakai roundednya LG dan ketika di hover itu nanti akan yang tadinya BG Blue 700 akan menjadi BG Blue 800. Seperti itu. Oke, depannya medium. Oke, next. Sebenarnya untuk di bagian card-card yang lain itu tinggal ganti-ganti untuk kontennya. Jadi misal ya kita tinggal ganti search image-nya. Kita ganti judul yang tadinya intro UI UX jadi UI UX Design Mastery. Kita tinggal edit yang tadinya 7 pelajaran jadi 17 pelajaran. Yang tadinya 760 skill point sekarang jadi 960 skill point. Jadi di sini sebenarnya untuk card-cardnya itu sama semua. Yang membedakan ya dari segi kontennya. Jadi kita lihat kan ini. Nah, ya ini sama. Jadi eh, ya karena kita sudah menjatuhkan yang intro to UI UX, ini tinggal dikopas, kita ganti kontennya, sama juga dengan yang di animasi dasar 3D-nya itu. Ya mungkin yang di animasi dasar 3D itu perbedaannya ada di bagian, nah ini kita tinggal tambahkan tag P, kita tambahkan tag P, kita isikan kontennya gitu. Di bawahnya em, title animasi dasar 3D. Di bawahnya kalau misal di sini berarti di bawahnya UI UX Design Mastery itu ditambahkan tag P, kita isikan teksnya. Di sini ada teks kelas ini terselenggara atas kolaborasi dengan industri animasi berpengalaman. Nah, kayak gitu. Oke. Dan sisanya ya sama. Dari segi em, button untuk 7 pelajaran dan 760 skill point ya itu semuanya sama. Dari segi harga-harganya juga sama. Yang membedakan dari segi kontennya untuk buttonnya sama semua. Jadi pakai selengkapnya. Di sini oke, di sini mungkin kita akan ambil yang sedikit berbeda. Kita ambil di animasi dasar. Di sini ada tambahan teks ya. Oke, kita ke bagian animasi dasar. Oke, nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi tinggal kita tambahkan di bawahnya animasi dasar. Itu ada, nah, kelas ini terselenggara atas kolaborasi dengan industri animasi berpengalaman Benidok, bla bla bla, gitu. Oke, tinggal kita tambahkan di bawahnya si animasi dasar 3D. Jadi di sini kita menggunakan teksnya SM, yang pastinya kalau teks biasa. Ya, di sini kan sebagai judul, ini teks biasa, kita menggunakan teks SM aja. Terus fontnya normal, di sini warnanya textlet 500. Jadi lebih mudah dibandingkan warna title animasi dasar 3D-nya. Oke, sisanya sama dengan yang ada di awal-awal tadi, sama dengan yang si intro UI UX atau yang si UI UX Master ya tadi. Oke, mungkin kita akan cari yang berbeda lagi. Oke. Kalau ini kan sama sebenarnya. Kalau yang tadi kan ini sama-sama harga, si harga yang ini kita tinggal ganti menjadi gratis gitu kan. Nah, mungkin ini si Unix command line dasar. Nah, di sini kan dia nggak ada harga yang di line through gitu kan. Dia cuma pakai si gratisnya aja. Ini kita coba lihat si Unix command line dasar. Oke, Unix. Sepertinya ada di
masih 3D. Oh, habisnya intro to coding. Hmm, oke, JS intro. Nah, ini di bagian Unix. Sebenarnya karena kita di awal itu sudah menggunakan justify between, jadi ya kita membutuhkan dua konten yang dimana dua konten ini tuh saling berjauhan ke tepi sisinya masing-masing. Jadi kita tinggal hapus kontennya aja. Tapi untuk em, span kelasnya itu masih ada. Jadi kita tinggal tambahkan untuk si teks gratisnya aja. Oke. Ininya tinggal dihapus dan dia akan tetap ada tempatnya karena kita gunakan justify between. Oke, seperti itu. Ya, sisanya ini chord yang sama semua. Jadi ini chord-chord kelas. Oke. Yang paling penting kalau di bagian chord kelas ini ya kita pakai gridnya untuk membagi si chord-chordnya ini. Itu sih. Oke. Terus mungkin kita bisa lanjut ke bagian footer aja. Karena memang konten untuk cardnya ini banyak. Tapi ya secara untuk di bagian quotes-nya itu sama. Tapi beda konten aja. Beda teksnya aja. Oke, jadi kita langsung lanjut aja ke footer. Oke, footer ada di bawah. Oke, kita ke bagian footer. Nah, di sini ada tag footernya. Kita gunakan border top dengan bordernya itu netral 700. Pria-nya itu 10, padding X-nya 6. Dengan di sini bagiannya adalah white. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada bordernya, terus bagiannya kita pakai white. Ya, mungkin untuk si contoh kelas skillful-nya di bagian footer seperti ini. Untuk ta- eh, yang saya buat itu seperti ini nih untuk website UTS-nya. Oke, kita langsung masuk ke bagian footer. Di sini ada div kelas MX Auto dengan M max width-nya itu sebesar 7 XL. Nah, di sini kita masukkan untuk logo skillful-nya. Di sini ada di kelas flex-nya pakai flex wrap. Jadi ketika pakai flex wrap itu berarti dia fleksibelnya itu di wrap semuanya pada satu kontainer itu. Terus itemsnya itu kita set menjadi center dengan semuanya justify-nya itu between. Jadi justify between itu tuh antara si. Nah, jadi pembagiannya seperti ini. Antara skillful ini dengan si skillful layanan dan bantuan dan panduan. Jadi ya betweennya ada di sini. Oke, dengan gapnya itu 10, MD itemsnya start, dan LG-nya flex no wrap. Oke, kalau yang no wrap itu flexnya itu nggak ke wrap. Jadi kalau di layar yang asli kita pakai wrap, dan ketika itu ada di LG flex di ukuran layar LG, nah flexnya itu kan jadi flex no wrap seperti itu. Oke, kita masuk lagi. Di sini ada div kelasnya WFull. Dan ketika ukurannya SM, dia width-nya akan jadi setengah. Dan ketika ukuran LG, dia width-nya akan menjadi sepertiga. Nah, di sini ada logo untuk skillful-nya. Karena, em, ya, harusnya si skillful ini tadi itu bisa menuju ke halaman lain. Ya, tapi karena emang kita nge-build-nya cuma satu page, jadi ya untuk ahrefnya kita kosongin aja. Di sini kita gunakan tag image dengan
alt-nya itu logo. Sebenarnya ini itu optional. Jadi kalau misal nggak mau diisi ya sebenarnya nggak masalah karena sama kita bikinnya cuma satu page aja. Jadi ya nggak berpengaruh yang gimana-gimana. Terus kelasnya kita isi height-nya itu 12. Terus kita isikan source gambarnya. Di sini kita ambil dari ya, semua gambarnya itu kita taruh di public. Jadi satu folder yang sama dengan si index, tapi kita gunakan folder lagi. Di sini ada image. Nah, di folder image ini kita yang akan apa ya, menjadi wadah untuk image-image yang kita gunakan. Seperti itu. Di sini ada logo Skillful SVG. Oke, next. Di sini P-nya itu untuk yang berada di bawah logonya. Nah, ini nih, belajar coding dengan kurikulum industri. Ambil sertifikasi serta kesempatan kerja di berbagai perusahaan. Seperti itu. Di sini kita gunakan P dengan kelasnya itu adalah margin Y-nya sebesar 4 dengan teks gray-nya itu 700. Oke, next. Nah, di sini di bawahnya si belajar coding lalala itu akan ada button. Nah, di sini ada button kontak kami. Nah, itu dia. Oke, yang di web asli pun itu juga ada. Dan kan ada sedikit perbedaan. Iya, yang di asli itu teksnya agak terlalu besar. Dan bisa dikecilkan lagi. Nah, di sini ada div class BG-nya red 600. Di sini width-nya kita pakai 50% dengan teksnya 2, PY-nya 2. Terus ketempulannya kita gunakan rounded LG dan ketika di hover dia akan BG-nya akan berubah ke BG light click. Diambil dari diambil dari Tailwind config JS-nya. Di sini kita gunakan text center. Terus untuk margin top-nya itu sebesar 4. Oke, di sini ada. Nah, kita gunakan tag H2 untuk mengisi teksnya. Di sini kita gunakan text base dengan fontnya semi bold dan teksnya white. Seperti itu. Oke, next kita lanjut ke bagian sisi kanan. Oke, sisi kanan. Jadi sisi skillful, layanan, dan bantuan panduan. Oke. Nah, di sini akan ada div class dengan margin left-nya itu sebesar 8, lebihnya full, dan ketika layarnya pada ukuran MD, maka width-nya itu akan berubah menjadi 2 per 3. Seperti itu. Oke, di sini untuk div-nya kita pakai grid, jadi grid call 1 dengan gap-nya itu 4. Di sini teksnya kita pakai SM, dan ketika pada layar ukuran SM, pada layar ukuran SM, maka gridnya akan, yang tadinya grid call 1 akan menjadi grid call 3. Dan ketika pada ukuran SM, gapnya akan menjadi 10, dan pada ukuran MD, layar ukuran MD, maka grid calls-nya akan menjadi 3. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat grid calls-nya 1, ya untuk calls-nya jadi 1. Nah, kalau misal kita kecilkan, kita kecilkan segini, segini, segini. Oke, dia akan berada di bawah. Oh ya, kayak gini aja. Nah, ketika di SM, dia grid-nya akan menjadi grid calls 3. Seperti itu. Oke, next di sini ada skillful. Di sini menggunakan font bold. Jadi ketebalannya bold. Kalau mau lebih bold bisa pakai extra bold. Kalau mau lebih tipis bisa pakai font normal atau font semi bold. Di sini ukurannya pakai teks LG. Kalau mau lebih besar bisa pakai teks XL atau teks 2XL. Kalau mau lebih kecil bisa pakai teks base atau teks SM atau XS. Di sini kita warnanya menggunakan teks light 800.
Oke, nah di sini untuk UL-nya sendiri, untuk UL-nya di sini ada MT, nya sebesar 4, space Y-nya itu 2, dengan teksnya gray itu 500, dan font-nya normal dengan ukuran teksnya itu base. Di sini ada daftar-daftar, ada tentang kami, dampak, karir partner, showcase, dan juga blognya. Oke, nah di sini kita gunakan Ahrefs karena di bagian em, website aslinya itu juga sama. Kalau kita lihat di bagian pojok kiri bawah, nah ketika si kursornya itu berada di tentang kami atau dampak, nah akan ada HTTPS. Nah, HTTPS tik dua slash slash jobsskillful.com. Nah, itu kan berarti dia menuju ke halaman klien gitu kan. Nah, tapi karena ya lagi-lagi kita cuma satu page kelas, jadi ya untuk ahrefnya kita bisa kosongin aja. Ini sama juga dengan yang ada di atas, yang ada di pada skillful. Cuman ini beda konten aja. Yang skillful tadi kita ganti layanan, terus kita ganti-ganti daftar-daftarnya apa aja. Di bagian layanan ini ada kelas, paket, program beasiswa, program bootcamp, challenge, skill path, event, dan workshop. Oke. Oke, terus next di sini akan ada bantuan. Lagi-lagi ini juga sama. Jadi ini beda kontennya aja. Oke, di sini ada bantuan dan panduan. Untuk daftar-daftarnya ada syarat dan ketentuan, ada kebijakan privasi dan juga forum. Seperti itu. Oke. Untuk footer yang pertama ini kita selesai. Oke, kita next ke footer yang kedua. Yang ini, yang ada copyright-nya. Oke, yang ada copyright-nya. Di sini kita beri tag footer. Teksnya SM dengan leading-nya itu 6 dengan margin top-nya 8. Nah, di sini akan ada div lagi dengan padding topnya itu 6, padding bottomnya 6, padding leftnya 4. Kita gunakan border top karena ya memang yang diambilkan di sini adalah border topnya. Terus next untuk bordernya sendiri kita beri warna border slide-nya 200 dan ketika layarnya pada ukuran SM dia akan melakukan flex. Nah, di sini kita melakukan justify between. Oke, sebenarnya em, selain copyright, selain copyright di bagian website aslinya. Nah, sebenarnya itu ada ini, ada medsos-medsos, ada Instagram, LinkedIn dan juga YouTube-nya. Cuman ya belum dimasukkan. Oke, jadi dari saya itu cuma masukkan copyright-nya aja. Oke, kalau mau di justify between ya sama seperti modelan yang si harga tadi. Jadi bisa tinggal ditambahkan untuk sosmednya apa aja. Ya karena dia sudah justify between jadi ya saling nempel ke sisinya masing-masing. Oke, di sini teksnya kita gunakan Gray 500. Oke, untuk copyrightnya sendiri MB-nya itu sebesar 6 dan ketika SM MB-nya itu 0 dan ketika dia pada ukuran layar SM dia akan melakukan flex seperti itu. Nah di H3 ini kita isi copyright-nya dengan teksnya ukuran base dan fontnya itu normal. Jadi sini ada copyright-nya 2019-2024 PT Impact by Teknologi Edukasi. Seperti itu. Oke, untuk footer yang terakhir sendiri kita juga sudah selesai. Oh, yang di atas. Nah, kita sudah selesai. Oke, ya, seperti itu. Oke, mungkin itu tadi penjelasan dari saya mengenai kode UTS yang telah dibuat. Mungkin ada beberapa ketidaksamaan.
Dan mungkin di waktu-waktu selanjutnya bisa di improve lagi, gitu ya, bisa disamakan dengan si kelas skillku seperti itu. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.